Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kali ini kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Silahkan Bapak Ibu membacanya terlebih dahulu. Adapun judul dari perenungan kita pada saat ini yaitu jalan sempit menuju berkat. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan. Di zaman sekarang ini, kebanyakan orang lebih suka menempuh jalan yang instan untuk mencapai apa yang diinginkan. Mereka tidak mau bersusah-susah, tidak mau berjuang, tidak mau membayar harga, tetapi berharap segala yang diingininya itu terwujud. Dalam pembacaan kita pada Matius pasal 7 ayat 13, di situ dikatakan, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Begitu pula dalam kehidupan rohani, ada banyak orang Kristen yang hanya berfokus kepada berkat, kesembuhan, mujizat, dan sebagainya. Dari ayat ini menegur kita umat-umat yang percaya kepada Kristus. Karena di dalam kehidupan kerohanian kita, ada banyak sekali orang-orang Kristen yang hanya berfokus kepada berkat, berfokus kepada kesembuhan, mujizat, dan sebagainya. Mereka lupa bahwa di dalam Tuhan ada satu hal yang jauh lebih penting daripada itu semua, yaitu mengalami proses. Proses yang dimaksud di sini adalah proses untuk mengikuti tuntunan penyertaan Tuhan. Karena ketika kita mengikuti prosesnya Tuhan, berkat pasti akan mengikuti hidup kita juga. Bapak Ibu yang kekasih, ingat, menikmati berkat Tuhan dan mengalami penggenapan janjinya dalam hidup ini adalah keinginan semua orang dan semua umat yang percaya kepada Kristus. Tetapi ingat Bapak Ibu, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, tetapi sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Mana yang Bapak Ibu pilih? Pilihan kita hari ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau sampai salah dalam menentukan pilihan hidup, akibatnya akan teramat fatal, Bapak Ibu sekalian. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang diperhadapkan kepada mereka yaitu kehidupan dan juga kematian, atau berkat dan kutuk. Dapat dibaca pada kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-19. Memang, untuk memiliki kehidupan atau berkat ada harga yang harus kita bayar, yaitu kita berusaha untuk bisa menyalipkan segala keinginan daging kita. Kita harus bisa mengikuti segala proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita.
sebagai orang percaya, kita harus dengan sukarela mengambil keputusan mengikuti jalan Tuhan. Walaupun jalan yang kita tempuh itu sesak dan sempit, seharusnya kita harus mencontoh keputusan atau pilihan hidup yang Yosua ambil. Di dalam kitab Yosua pasal 25 ayat yang ke-15 dikatakan, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Sungguh suatu komitmen dari Yosua yang sangat luar biasa. Bisakah kita seperti Yosua di dalam segala kehidupan kita? Jika kita menempatkan Tuhan dan kehendak-Nya sebagai yang terutama dalam hidup ini, itu merupakan suatu keputusan dan pilihan hidup yang benar. Dan kita akan melihat kehidupan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kadangkala beberapa orang takut dan ragu untuk mengambil keputusan karena mereka terkecoh dengan keinginan dunia ini atau terbujuk oleh rayuan iblis. Keputusan dan pilihan hidup kita pastilah benar jika kita memilih untuk mengikuti Kristus dan melayaninya, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak Ibu terberkati, silahkan dukung channel ini, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video-video perenungan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.